Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Matematika Diskrit, kelas PTIA 2020. Di sini kami mendapat materi 2 yaitu algoritma Dijkstra dengan dosen pengampu Ibu Naim Rohmawati, Eskom MT. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Selma Imara Bakir dengan NIM terakhir 005. Yang kedua, Ahmad Faza dengan NIM terakhir 025. Yang ketiga ada saya sendiri, Orina Pitasari dengan NIM terakhir 039. Dan yang terakhir ada nomor sama dengan NIM terakhir 051. Next. Pembahasan. Dalam laporan ini kami membahas 3 materi inti, yaitu ada definisi algoritma Dijkstra, software yang dipakai, dan kegunaan dari algoritma Dijkstra itu sendiri. Next. Pendahuluan. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang dipakai untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu titik ke titik lain pada suatu graf. Salah satu contoh pengimplementasian algoritma Dijkstra adalah dengan menggunakan bahasa C. Karena pada bahasa C ini, pengguna diharuskan untuk membuat suatu file yang berisi data titik tanpa mengetahui titik mana yang berhubungan dan berapa jarak dari titik-titik yang berhubungan. Nah, dengan adanya masalah tersebut, maka diperlukan suatu aplikasi yang berbasis grafik penyedia komponen penunjang yang dibutuhkan pada algoritma Dijkstra seperti garis, titik, peta, dan sebagainya, di mana semua komponen tersebut dapat menentukan rute terpendeknya. Next. Sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma atau sebuah cara yang digunakan untuk menentukan rute terpendek dari sebuah titik ke titik lain pada suatu graf. Algoritma Dijkstra sendiri pertama kali ditemukan oleh Ijlway Dijkstra, dan algoritma ini merupakan salah satu jenis algoritma populer untuk memecahkan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi serta memiliki sifat yang sederhana. Dan pada tahun 1959, algoritma ini mulai dipublikasikan dalam jurnal Numerical Mathematics yang berjudul Known to Problems in Connection with Graphs, yang dianggap sebagai algoritma greedy. Next. Selanjutnya, karena ada permasalahan tersebut, akhirnya permasalahan itu banyak digunakan untuk menguji berbagai algoritma yang diusulkan, karena permasalahan ini dianggap cukup baik untuk digunakan dalam masalah optimasi, dikarenakan dapat mudah dimengerti walaupun hanya dengan menjumlahkan seluruh if yang dilewati. Keduanya ditempatkan oleh individu meskipun permasalahan ini memiliki banyak pilihan solusi. Algoritma Dijkstra juga banyak diaplikasikan ke banyak hal, salah satunya adalah untuk pemilihan lokasi terdekat dari beberapa lokasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai titik awal dalam pembentukan pohon Dijkstra, seperti ada dua lokasi yaitu X dan Y. Berikut merupakan rumus dari algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terpendek. Yang pertama ada L yang berarti himpunan node vertex graph yang sudah terpilih dalam jalur terpendeknya. Lalu ada VG atau vertex graph yang terdiri dari beberapa vertex mulai dari V1 sampai VKN. Lalu ada DJ yang berarti jumlah bobot jarak terkecil dari V1 hingga ke VJ. Lalu ada WIJ yang berarti bobot garis dari node VI ke VJ. Lalu ada W1J yang berarti jumlah bobot jarak terkecil dari V1 ke VJ.
Konsep dan teori. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mengetahui rute terpendek. Cara kerja algoritma Dijkstra adalah dengan membuat jalur optimal pada setiap langkah. Misalkan pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah diketahui jalur terpendeknya. Langkah-langkah penentuan. Node awal yang pertama adalah menentukan titik mana yang akan menjadi node awal dan memberi bobot jarak dari node pertama ke node terdekat secara berurutan. Pengembangan pencarian selangkah demi selangkah dari satu titik ke titik lain dan ke titik berikutnya ini dikembangkan oleh Dijkstra. Langkah yang kedua adalah nilai bobot atau jarak. Tetapkan nilai bobot atau jarak untuk setiap titik. Lalu atur simpul awal ke 0 dan simpul lainnya atau tidak terisi 2 hingga tak terhingga. Yang ketiga adalah atur node yang belum dilalui. Atur node yang belum dilalui dan atur node awal sebagai node berangkat. Langkah yang keempat adalah pertimbangkan node. Menentukan titik mana yang akan menjadi node awal dan memberi bobot jarak dari node pertama ke node terdekat secara berurutan. Pengembangan pencarian selangkah demi selangkah dari satu titik ke titik lain dan ke titik berikutnya ini dikembangkan oleh Dijkstra. Yang kelima, tandai node traverse. Setelah menghitung jarak ke node yang berdekatan, tandai node traverse sehingga skip node. Node yang dilewati tidak akan pernah diperiksa. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan bobot minimum. Yang keenam, atur node yang belum dilalui. Kemudian atur simpul tidak berpotongan ke simpul keberangkatan pada jarak terpendek atau dari simpul keberangkatan dan ulangi langkah. Penerapan menggunakan software Dijkstra Algorithm. Software Dijkstra Algorithm adalah software yang dikembangkan oleh Chris Wang. Dalam menggunakannya hanya perlu menggunakan PC atau laptop yang memiliki Java. Ukurannya juga sangat kecil, yaitu hanya 323 kilobytes. Bagi para pemula akan sangat cocok karena software ini memiliki tampilan yang sederhana dan tools yang tidak terlalu banyak serta memiliki bentuk yang portable sehingga kita dapat langsung menggunakannya tanpa perlu melakukan proses install. Yang kedua adalah Dijkstravis. Software yang dikembangkan oleh Uwe Schmidt yang merupakan seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 2008. Dibandingkan dengan software Dijkstra Algorithm, Dijkstravis ini memiliki tampilan dan tool yang lebih kompleks. Software ini dikhususkan untuk siswa dalam proses pembelajaran, karena di dalamnya dilengkapi berbagai informasi dasar seperti pengertian graf, sejarah algoritma Dijkstra, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah Dijkstra Calculator, merupakan software yang berbasis Android OS untuk smartphone. Aplikasi ini dirilis pada tahun 2013 oleh Camilo Sakanambo dan memiliki ukuran sebesar 3,1 MB. Dengan menentukan titik awal terlebih dahulu, maka aplikasi akan mulai mengeksekusi program untuk menentukan rute terpendek. Berikut merupakan contoh logo aplikasinya. Lalu ada Grab Algorithm, merupakan software yang diperuntukkan bagi smartphone karena berbasis Android dan OS. Aplikasi ini dirilis tahun 2016 dan dikembangkan oleh BG Swan Apps, lalu memiliki ukuran 1,3 MB dan sudah diunduh sebanyak lebih dari 10.000 kali dari awal pertama rilis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk penerapan dalam kehidupan nyata. Di sini algoritma Dijkstra dalam aplikasinya yang pertama, pencarian lokasi penting dan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu yang kedua, penggunaan algoritma Dijkstra terhadap sebuah sistem informasi geografis. Yang ketiga, menemukan jarak terdekat dari lokasi pengguna ke lokasi yang dituju berbasis Android. Keempat, animasi 3 dimensi, lintasan terpendek menggunakan algoritma. Lalu yang kelima, penggunaan algoritma Dijkstra dalam mencari dan menghindari jalur kemacetan di kota. Yang keenam, menentukan rute terpendek tempat wisata di kota yang ingin dituju berbasis Android
dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu yang ketujuh, implementasi algoritma Dijkstra dalam perencanaan rute evakuasi berencana berbasis Android. Next. Nah, berikut contoh soal dari algoritma Dijkstra. Diketahui rumah Marcel berada pada titik 1. Jika Marcel ingin pergi ke kampus, ia harus sampai di titik 6. Dan titik yang bisa dilewati Marcel adalah 2, 3, 4, 5. Lalu diketahui jika jarak 1 sampai 2 sama dengan 1 km, 1 sampai 3 sama dengan 4 km, 2 sampai 3 sama dengan 3 km, 2 sampai 4 sama dengan 3 km, 2 sampai 5 sama dengan 4 km, 3 sampai 5 sama dengan 5 km, 4 sampai 5 sama dengan 2 km, 4 sampai 6 sama dengan 4 km, 5 sampai 6 sama dengan 1 km. Kemudian carilah jarak terpendek yang dapat ditempuh Marcel agar tidak terlambat datang ke kampus. Next. Untuk pembahasannya sebagai berikut, yang langkah pertama yaitu menentukan banyaknya node. Diinisialisasikan dengan N sama dengan 6. Lalu langkah kedua, menentukan jarak antar masing-masing node, kemudian diubah menjadi bentuk array 2 dimensi, yaitu sebagai berikut. 1 sampai 2 sama dengan 1, di mana tabel 1, 2 sama dengan 1, dan tabel 2, 1 sama dengan 1. Kemudian 1 sampai 3 sama dengan 4, tabel 1, 3 sama dengan 4, dan tabel 3, 1 sama dengan 4. Kemudian 2 sampai 3 sama dengan 3, tabel 2, 3 sama dengan 3, dan tabel 3, 2 sama dengan 4. 2 sampai 4 sama dengan 3, tabel 2, 4 sama dengan 3, dan tabel 4, 2 sama dengan 3. 2 sampai 5 sama dengan 4, tabel 2, 5 sama dengan 4, dan tabel 5, 2 sama dengan 4. Kemudian 3 sampai 5 sama dengan 4, tabel 3, 5 sama dengan 4, dan tabel 5, 3 sama dengan 4. Kemudian titik 4 sampai 5 sama dengan 2, tabel 4, 5 sama dengan 2, dan tabel 5, 4 sama dengan 2. 4 sampai 6 sama dengan 4, tabel 4, 6 sama dengan 4, dan tabel 6, 4 sama dengan 4. 5 sampai 6 sama dengan 1, tabel 5, 6 sama dengan 1, dan tabel 6, 5 sama dengan 1. Lalu diketahui tabel I, J, dimisalkan dengan vertikal itu yaitu titik atau huruf I, dan horizontal sama dengan J. Next. Nah, berikut jika diimplementasikan ke dalam tabel, memindahkan jarak ke dalam bentuk tabel. Seperti yang sudah diketahui, bahwa nilai 1 dengan 1 di sini tidak ada pada langkah kedua. Jadi yang tidak diketahui bernilai 0. 1 dengan 1 sama dengan 0, kemudian 1 dengan 2 sama dengan 1, 1 dengan 3 sama dengan 4, 1 dengan 4 sama dengan 0, 1 dengan 5 sama dengan 0, 1 dengan 6 sama dengan 0. Begitu seterusnya hingga 2 dengan 1 sama dengan 1, karena diketahui di titik sebelumnya tabel 1, 2 sama dengan 1, dan tabel 2, 1 sama dengan 1. Jadi untuk tabel ini yang tidak diketahui nilainya bernilai 0. Berikut adalah langkah keempat dari contoh soal yang telah dilakukan tadi pada langkah ketiga. Di sini terdapat integer n, di mana nilai atau masukannya diinisialisasikan dengan huruf n. Kemudian ada tabel diberikan nilai 100 dan 100, yaitu tabel 2 dimensi atau array 2 dimensi. Kemudian ada kelas dengan menginisialisasikan Dijkstra yang berisi integer mulai, integer akhir. Kemudian Dijkstra ini diinisialisasikan dengan dis dengan inputan n.
Berikut inisialisasi dari dis X atau sama dengan infinite. Ini inisialisasi dari visited X sama dengan false. Lalu ada perulangan, kemudian baris ke-33 ini sampai ke 39 mencari node-node yang belum dikunjungi dan memiliki dis. Kemudian baris ke-40 untuk mengakhiri perulangan while sebagai berikut. Kemudian baris ke-45 melakukan relax untuk semua tetangga U. Seperti berikut, menggunakan array 2 dimensi. Kemudian hitung atau return dis akhir. Dan diinisialisasikan integer main dengan integer mulai, akhir, integer I dan J. I di sini diinisialisasikan sebagai vertikalnya, kemudian J sebagai horizontal. Masukkan banyak node, kemudian masukkan jarak node secara matriks, lalu akan menghitung hasil dari jarak terpendek atau lintasan terpendek dari rumah Marcel menuju kampus. Jika program ini dijalankan, masukkan banyak node. Node tadi diinisialisasikan dengan angka 6. Kemudian jarak node secara matriks. Jarak node secara matriks ini adalah angka dari tabel yang dilakukan pada langkah ketiga sebelumnya. Jadi kita masukkan secara berurutan seperti berikut. 0, 1, 4, 0, 0, 0. Kemudian 1, 0, 3, 3, 4, 0. Kemudian 1 dengan 3 sama dengan 4, 2 dengan 3 sama dengan 3, 3 dengan 3 sama dengan 0, karena tidak mempunyai definisi nilainya. Kemudian 3 dengan 4 sama dengan 0. Selanjutnya hingga tabel 6 atau sebanyak 6. 2, 4, 0, 0, 4, 1, 0. Nah, jika semuanya sudah sesuai dengan tabel yang sebelumnya, maka kita masukkan node awalnya yaitu 1, node akhirnya 6. Maka muncul jarak minimal dari node 1 ke 6 adalah 6. Apakah ingin melanjutkan program? Tidak. Maka program telah berhenti. Jadi untuk node ini ditentukan sebanyak 6, kemudian dimasukkan pada tabel yang dilakukan pada langkah ketiga seperti berikut dengan menyesuaikan dari bentuk array 2 dimensi dari langkah kedua, yaitu menentukan jarak antar masing-masing node, kemudian diubah menjadi bentuk array 2 dimensi. Dan di sini dimasukkan node awalnya yaitu 1 dan node akhirnya yaitu 6. Jadi jarak minimal dari node 1 ke 6 adalah 6.
Contoh yang kedua, carilah lintasan terpendek dari titik A ke titik E. Selanjutnya untuk pembahasan, nilai A ke A sama dengan 0, nilai A ke B sama dengan 3, nilai A ke C sama dengan 2, nilai A ke D karena tidak terhubung secara langsung, maka nilainya adalah tak terhingga, kemudian dari A ke E, begitupun seterusnya. Jadi lintasan terpendeknya adalah 3, yaitu melalui titik A, C, dan E. Selanjutnya, kesimpulan, algoritma Dijkstraat adalah algoritma yang dipakai untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu titik ke titik lain pada suatu graf. Algoritma Dijkstraat merupakan salah satu jenis algoritma populer untuk memecahkan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi serta memiliki sifat yang sederhana. Dalam penentuan ini menggunakan sebuah graf, yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah sebuah graf yang dalam setiap sisinya memiliki sisi dan di setiap sisinya memiliki nilai, sehingga panjang lintasan dari setiap titik merupakan jumlah dari nilai-nilai pada sisinya. Kemudian cara kerja algoritma Dijkstraat adalah dengan membuat jalur optimal pada setiap langkah. Misalnya pada langkah Kn, setidaknya ada n node yang sudah diketahui jalur terpendeknya. Sekian hasil pembahasan kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat.